Shalom Jemaat Gereja BES, senang sekali kita bisa bertemu lagi dalam keadaan yang baik. Sebelum memulai ibadah pengtian minggu hari ini, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman selama bulan Agustus. Gereja BES memiliki beberapa program yang sedang berjalan, salah satunya regenerasi. Melalui The Sealer dan Yes, Gereja BES bertujuan untuk melahirkan pemimpin-pemimpin muda yang takut akan Tuhan dan berjalan sesuai dengan visi Tuhan, sekaligus menjadi pemuda-pemudi yang berkarakter Kristus melalui program pelatihan dan bermisi agar menjadi berkat. Program yang kedua adalah Golden Bridge. Golden Bridge adalah sarana bagi kita untuk bertumbuh pada era digital kali ini. Di antaranya, channel YouTube Gereja BES telah mengupload lebih dari 1.300 video. Bapak Ibu bisa membagikan dan berlangganan untuk mendapatkan update video terbaru setiap harinya. Dan untuk jadwal kebaktian, Bapak Ibu bisa mengakses di Instagram resmi Gereja BES, yaitu @bestchurch.official atau melalui ewarta gereja. Selain dari channel YouTube, Bapak Ibu juga bisa mengikuti kebaktian online Metaverse yang diadakan setiap hari Kamis jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Untuk kode ruangan bisa diakses melalui Instagram kami @bestchurch.official. Selain itu, Gereja BES juga hadir di platform TikTok yang berisi renungan singkat dan lagu-lagu yang bisa menguatkan iman kerohanian kita setiap harinya. Bapak Ibu bisa follow @bestchurch.id dan jangan lupa untuk membagikan kepada teman-teman atau kerabat agar menjadi berkat. Gereja BES juga mengadakan kebaktian secara online melalui Zoom. Mari kita akan bersama-sama berkumpul, berdoa bersama, mendoakan banyak orang, dan memuji Tuhan. Dan saya percaya ketika doa orang benar, bila yakin didoakan, besar kuasanya. 1-2 orang berkumpul, maka Tuhan berada di situ. Karena itu mari datangi dan nikmati doa malam bersama program Gereja BES setiap Selasa dan Kamis pukul 21.30 WIB. Tuhan Yesus memberkati. Ladies Devotion diadakan setiap hari Rabu pukul 19.25 waktu Indonesia Barat. Link Zoom dapat diakses melalui link ewarta Gereja BES. Bagi Anda yang rindu memberikan persembahan, perpuluhan dan diakonia, dapat diberikan melalui scan barcode yang tertera pada layar. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Thank you Jesus, thank you Lord. Kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena perkenanan-Mu ya Tuhan. Kesehatan, penyertaan, perlindungan, senantiasa Engkau limpahkan bagi setiap kami ya Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih memiliki Allah yang hebat, Allah yang baik, luar biasa setia di dalam masing-masing kehidupan kami ya Bapa. Tidak pernah sekalipun Engkau tinggalkan kami ya Bapa. Janji-Mu selalu iya dan amin. Pada sore hari ini Bapa, mungkin dari kami ada yang berkeluh kesah, ada yang sedang mengalami satu penyakit. Tuhan, tapi kami tahu bersama-Mu kami dapat melewati segala badai rintangan dalam kehidupan kami ya Bapa.
Ajar kami Tuhan untuk selalu berpegang padamu ya Bapa. Hanya berpegang padamu Tuhan. Biarlah puji-pujian pada sore hari ini yang kami naikkan itu menjadi dupa yang harum bagi namamu ya Bapa. Mari teman-teman yang mau lebih semangat lagi untuk memuji nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita, haleluya. Ada sukacita di tempat ini, amin. Ya masih loyo deh. Saya mau dengar seruan haleluya. Sekali lagi haleluya. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita yang ajaib. Yes. Sama-sama tepuk tangannya teman-teman. Sama-sama kita katakan, ajarku berdiam, amin, dekati hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu, amin. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku dambakan hadirmu, oh, ku damba hadirmu. Yeah. Sekali lagi katakan, oh, inilah rindu. Amin. Sama-sama katakan, hidupku segenap hatiku kamu akan kebaikanmu. Nafasku dengan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Haleluya. Sama-sama kita katakan, ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, oh, ku damba hadirmu. Amin. Sekali lagi katakan, oh, inilah rinduku. Hidupku, hidupku segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Sekali lagi kita katakan, hidupku, amin, hanya untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku dan nafasku
di tangan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Lebih semangat lagi kita katakan, oh hidupku hanya untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Dan nafasku bersihkan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Oh, ajarku berdiam, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Masih ada semangat di sini, amin. Saya mau lihat lambaian orang-orang yang bersuka cita pada sore hari ini, haleluya. Siapa yang percaya bahwa Dialah Raja yang hidup, Dialah Raja yang berkuasa, amin. Dia Raja yang sanggup menyembuhkan segala macam penyakit yang kita alami, amin. Yes. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, oh Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, Dia beri. Katakan, Kau yang berdaya, suruh semesta sujud menyembah. Sama-sama kita katakan, akulah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerah-Mu, berjunjung gegah mulia, masyurlah perbuatan-Mu, Kau menyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Yeah. Mari sama-sama kita katakan, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, oh Dia yang berkuasa. Oh, Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, Dia beri. Sama-sama nyatakan, Kau yang berdaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerah-Mu, betapa Engkau mulia, masyurlah perbuatan-Mu, Kau menyelamat hidup, kasih-Mu tiada tara. Katakan, agunglah, agunglah kekuatan-Mu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerah-Mu, kekal kegunaan mulia, masyurlah perbuatan-Mu, Kau menyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Yeah. Sama-sama kita
Katakan kau yang berjaya. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud. Katakan kau yang berjaya. Amin. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, betapa engkau mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tidak ada tara, betapa Kau Tuhan rajaku. Haleluya, berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita yang ajaib. Puji Tuhan. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Mari teman-teman kita persiapkan hati kita dan pikiran kita sebelum kita mendengar firman Tuhan pada sore hari ini. Katakan, Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Dia penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Katakan, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Amin. Sama-sama kita katakan teman-teman. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Dia penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Teman-teman, saya undang untuk lagi berdiri sama-sama katakan, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar
Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Setiap daripada kami Tuhan, umat-Mu di tempat ini, mau belajar Tuhan bagaimana setiap hati kami bisa dipersiapkan menjadi rumah kediaman Tuhan. Seringkali hati kami menjadi rumah kediaman kebencian, kejahatan, sakit hati, dan banyak sekali keluh kesah. Tetapi hari ini lewat firman Tuhan, biar setiap hati daripada kami Tuhan menjadi rumah kediaman Tuhan. Ini kami Tuhan, kami siap buka pintu hati kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk teman-teman semua, Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, hari ini tema kita pada bulan ini bicara soal dengan imanmu Kristus diam di hatimu. Nah, banyak sekali kalau kita lihat akhir-akhir ini rumah kita dalam hati kita itu kita isi dengan berbagai macam hal. Terkadang kita isi dengan kebencian. Sudah 10 tahun masih dendam dengan orang yang sama, setiap kali ketemu buang muka. Apalagi jadi isi hati kita. Kebencian apalagi, dendam, sakit hati, tidak memaafkan. Pelit, nah itu termasuk juga Bapak Ibu. Tidak bisa bermurah hati. Oleh karena itu hari ini kita akan belajar bagaimana caranya supaya Yesus yang adalah sumber terang itu, bahwa sumber kebenaran itu bisa tinggal di dalam hati kita. Supaya hari ini hati kita tuh bukan diisi oleh kebencian, sakit hati, dendam, iri hati, tetapi oleh firman Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya, mari kita buka bersama. Saya persiapkan dulu Bapak Ibu. Kita lihat di Efesus 3 ayat 16 sampai 17. Nah, ini temanya kita. Kita baca dulu bersama. Efesus 3 ayat 16 sampai dengan 17. Saya bacakan. Aku berdoa. Ini doa dari Paulus, Bapak Ibu. Supaya ia, Yesus, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya. Oleh Roh Kudus di dalam batinmu. Ayat 17. Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Dengan iman, Kristus diam dalam hati kita. Nah, ada satu fakta Bapak Ibu yang mau saya keluarkan dari kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, di mana bicara soal perjalanan Yesus selama di muka bumi. Selama Yesus di muka bumi Bapak Ibu, sangat jarang kita dengar Yesus itu menginap atau tinggal di satu tempat. Betul atau betul? Jarang sekali kita dengar, oh Yesus lagi ini vacation, lagi tinggal di rumahnya Petrus misalnya, jarang. Lagi tinggal di mana, di Galilea misalnya 3 hari 3 malam, enggak pernah Bapak Ibu. Jarang sekali Yesus itu tinggal di satu tempat tertentu. Bahkan Yesus katakan di Matius 8 ayat 20, ini ayat yang makin membuat saya yakin bahwa Yesus jarang tinggal di satu tempat. Matius 8 ayat 20, Yesus berkata kepadanya, nah, jadi ada orang, Yesus katakan kepada dia, kalau nggak salah muridnya ya, serigala mempunyai liang, burung punya sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Kenapa? Karena dalam waktu 3,5 tahun Yesus pelayanan, itu waktu sangat terbatas. Setuju ya? Waktu sangat terbatas, Yesus maksimalkan. Kalau kita ada waktu senggang, kita minum kopi di kafe. Kalau ada waktu senggang, kita biasanya apa? Nonton Netflix. Nah, jadi lupa ngajak teman ke gereja, ke ibadah. Kalau Yesus dia maksimalkan nih 3,5 tahun. Nah, tetapi kalau Yesus pernah nginap di satu tempat, artinya Yesus ada maksud tertentu. Setuju ya? Yesus sibuk 3,5 tahun, kalau dia tinggal di satu tempat, artinya dia punya maksud, dia mau ngajar sesuatu. Oke, kita lihat peristiwa mana yang Yesus nginap di satu tempat dan dia mengajarkan banyak hal di situ. Kita lihat bersama dalam Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10. Ini kisah yang sering kita dengar, apalagi kalau kita sudah sering sekolah minggu. Kalau yang mungkin baru Kristen, ya umur-umur remaja mungkin jarang dengar. Tetapi kalau dari sekolah minggu ini kisah yang sangat klasik. Tetapi ternyata banyak sekali hal yang bisa kita pelajari tentang Yesus tinggal di rumah orang ini. Lukas 19 ayat 1 dulu sampai dengan 10 kita akan baca berbalas-balasan. Karena pendeta juga manusia, pendeta juga capek Bapak Ibu.
Amin. Kita baca berbalas-balasan supaya firman Tuhan memberkati hidup kita semua. Amin. Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10, mulai saya. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Nanti kita bahas satu persatu nanti. Ayat 2. Ya. Lanjut, 3. Berganti-gantian Bapak Ibu ya. Semangat sekali, haleluya. Ayat ketiga, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Mohon maaf ya, tidak mau menyinggung. Ayat 4. Ayat 5, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ayat 6. Ayat 7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Empat kali lipat. 9. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Ayat 10 bersama-sama. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kembali lagi ke ayat yang pertama. Yesus masuk ke kota Yeriko. Bapak Ibu, Yesus dalam perjalanan tiba sampai ke kota Yeriko. Dan dia berjalan terus melintasi kota itu. Kita lihat Bapak Ibu. Yesus itu gak sembarangan, lagi di Yeriko, aku lagi capek, aku mau nginap sembarang orang. Toh waktu itu murid Yesus lagi banyak. Bisa aja salah satu murid di Yeriko dia tinggal di situ, betul? Bisa aja dong. Ini tiba-tiba dia berjalan melintasi kota, tiba-tiba dia ketemu dengan namanya Zakeus di ayat selanjutnya. Coba ditampilkan. Di situ ada seorang bernama Zakeus, pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Bapak Ibu, bisa aja waktu itu Yesus cari muridnya, orang yang paling saleh di kota Yeriko, dia cari orang yang paling baik, mungkin dia ahli Taurat, mungkin dia guru-guru di tempat itu, tetapi dia berjalan terus sampai dia ketemu dengan Zakeus. Amin. Artinya Yesus tidak sembarang pilih tempat tinggal. Artinya Yesus melihat setiap orang. Dia gak memilih yang beragama, saya orang Kristen, saya ini terlihat baik. Enggak, dia berjalan terus sampai dia menemukan hati yang mau terima dia. Amin. Yesus datang, Yesus jalan terus. Mana dia mencari nih, hati mana yang mau terima firman Tuhan, dia cari terus. Ketemu dengan Zakeus Bapak Ibu. Lanjut ayat 3. Ia berusaha, Zakeus ya. Ia berusaha melihat orang apa Yesus tetapi ia tidak berhasil. Lihat Bapak Ibu, kenapa sampai Yesus memilih tinggal di rumah Zakeus? Karena Zakeus ini bukan cuma membuka hatinya. Zakeus berusaha sungguh-sungguh. Di tengah-tengah keterbatasan Zakeus, mohon maaf ya, saya sudah bilang ya. Mohon maaf ya, kurang tinggi Bapak Ibu. Ada di sini kurang tinggi, mohon maaf ya, tidak maksud menyinggung. Keterbatasan Zakeus tidak menjadi halangan bagi dia untuk bertemu dengan Yesus. Amin. Hari ini berapa banyak kita punya kelebihan? Berapa banyak daripada kita berkelimpahan, tetapi kita sama sekali tidak berusaha sungguh-sungguh mencari Yesus. Kelebihan waktu, kelebihan tenaga, kelebihan apa hari ini engkau punya? Tetapi jarang sekali orang berusaha cari Yesus. Bapak Ibu, kemarin saya minggu lalu ya tepatnya, kalau nggak salah istri saya, betul ya minggu lalu ya. Minggu lalu saya tugas di Purwokerto Bapak Ibu, nyetir. Orang bilang kadang agak gila-gila dikit, karena Purwokerto itu 7 jam. Kamu kenapa sih jauh-jauh ke Purwokerto, sudah nyetir, kamu memang dibayarin bes, dibayarin pakai firman Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan itu adalah upah. Amin. 7 jam saudara. Kita melintasi ke Purwokerto untuk tugas khotbah. Setelah itu kita sampai di sana, ibadah pertama jam 10, ibadah kedua jam 5, kita lanjut nyetir ke Wonosobo. Nah waktu itu pengalaman Bapak Ibu,
Saya biasanya cuma Purwokerto, Purbalingga tugasnya. Itu pun naik kereta. Nah Purwokerto saya sampai Purwokerto sudah biasa ciak ya dulu ya. Ciak dulu sampai betul ya. Ciak. Setelah itu saya dapat kabar, oh bukan sama Purbalingga sama Wonosobo. Kalau dari Purwokerto ke Purbalingga itu setengah jam 40 menit sampai Bapak Ibu. Mungkin yang tahu jalan ngerti ya. Tetapi kamu di mana? Wonosobo. Saya cek. Nah ini harusnya kan kalau dapat jam 1 jam 2 kan harusnya dekat ya Bapak Ibu ya, masuk akal dong. Harusnya di kota yang dekat-dekat situ dong. Saya cek lumayan ya Pak ya, 2,5 sampai 3 jam. Dengan kondisi jalan yang cukup ekstrim saya bilang karena gelap. Nah untungnya saya jalan agak cepat waktu itu masih siang. Jam 5 khotbah di sana. Dan di sana Bapak Ibu ini yang saya mau saksikan bahwa di sana yang jadi petugas yang jadi melayani di sana adalah mohon maaf orang yang punya kekurangan. Orang yang punya kekurangan. Kekurangan apa? Yang WL-nya tidak apa-apa setahu saya, normal. Yang jadi singer itu mohon maaf kayaknya ada sedikit keterbelakangan mental. Sedikit saya lihat. Karena dari gerak-gerik kita bisa lihat orang. Lalu yang main keyboard saya kira normal. Ternyata keyboard main tapi matanya nggak bisa lihat, agak juling Bapak Ibu. Agak juling. Nah di sini saya bukan mau mendiskreditkan orang yang punya kekurangan untuk melayani Tuhan, bukan. Maksud saya Bapak Ibu, orang kekurangan aja mau melayani Tuhan loh Bapak Ibu. Orang yang punya kekurangan secara fisik mau melayani Tuhan. Hari ini kita ada kekurangan fisik apa Bapak Ibu? Tidak ada. Oleh karena itu hari ini mari setiap daripada kita yang lebih lengkap, diberikan Tuhan lebih, kita dituntut untuk memberikan lebih. Amin. Amin saudara. Haleluya. Dan tapi itu baru pembukaan saudara ya. Belum masuk intinya. Nah ini kita cerita tentang Sakeus dulu Bapak Ibu. Nah setelah itu kita masuk. Baru kita lihat di ayat kelima. Jadi yang tadi. Kenapa Yesus memilih Sakeus? Di tengah keterbatasan dia tetap mau mencari Yesus. Ayat kelima. Ketika Yesus sampai ke tempat itu. Ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ayat 6. Nah ini saudara, ini luar biasa. Kenapa? Dikatakan, lalu Sakeus turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Nah ini yang luar biasa Bapak Ibu. Kenapa Yesus memilih Sakeus? Sakeus udah punya kekurangan, orang kadang lihat dia, jujur saudara, pekerjaan Sakeus bukanlah pekerjaan yang mulia pada saat itu. Bahkan mungkin sampai hari ini ya, kalau kita lihat orang politik, orang yang kerja ke pemerintahan mungkin tidak dalam hati, dasar duit haram. Nah, bener gak? Dalam hati kita suka ngomong gitu, dapat duit haram dia gak benar kerjanya. Betul ya? Nah sama Sakeus juga. Kalau Bapak Ibu belum tahu, teman-teman belum tahu, Sakeus pekerjaannya adalah pemungut cukai. Pemungut cukai adalah salah satu profesi yang paling dikutuk pada saat itu. Selain tentu orang yang berzina, wanita berdosa. Kenapa? Karena dianggap sebagai pengkhianat negara. Jadi seperti ini Bapak Ibu, bukan salah pekerjaannya untuk menerima pajak ya, enggak salah pekerjaan itu. Yang salah adalah pemungut pajak pada saat itu disuruh sama pemerintahan Romawi untuk memungut misalnya mungkin di sini ada Kevin ya, mungkin Kevin harusnya di keluarganya Kevin satu keluarga dipajakin 5 keping emas mungkin 5 keping emas. Ayo Sakeus kamu berangkat pemungut cukai segera pungut pajak. Tahu apa yang dia lakukan Bapak Ibu pemungut cukai? Dia bukan cuma pungut 5 tetapi 5 plus 5. 5-nya masuk ke negara Romawi, 5-nya masuk kantong pribadi. Betul? Nah ini makanya pengkhianat negara. Dan kalau ada yang protes, dia di backup sama pemerintah Romawi. Lihat nih, katanya orang ini gak mau bayar pajak. Ayo, mau bayar atau digebukin, takut kan? Akhirnya bayar saudara. Dibenci. Orang bersungut-sungut lihat Sakeus. Tetapi pada hari itu, Sakeus melembutkan hatinya. Sakeus menerima Yesus dengan sukacita, bukan bersungut-sungut. Dia bukan melihat Yesus menghakimi dia. Sakeus gak melihat Yesus untuk menjudge dia, memarahi dia. Sakeus lihat Yesus mau datang ke rumahnya dia. Dia buka hatinya, dia terima dengan sukacita. Amin.
Hari ini berapa banyak daripada kita datang ibadah tidak dengan sukacita. Hari ini saudara, mari Yesus mau masuk ke hatimu. Hari ini datang ke gereja, jangan mukanya seperti pepaya busuk Bapak Ibu. Mukanya yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng ini diberikan Tuhan kelebihan. Mari datang ke rumah Tuhan dengan sukacita, amin. Jangan engkau pasang muka buruk, Tuhan mau melihat mukamu yang sukacita, amin. Karena dari wajah kita itu terpancar dari hati Bapak Ibu. Hati kita sukacita, muka kita menggambarkannya. Makanya berapa banyak daripada kita itu ketemu dengan rekan bisnisnya kabur jauh-jauh. Kenapa? Setiap kali ketemu dengan dia mukanya selalu cemberut, mukanya selalu terlihat marah-marah Bapak Ibu. Nah ini banyak sekali pelajaran dari gereja BES Bapak Ibu. Saya terapkan waktu saya ada di dunia sekuler Bapak Ibu, di pekerjaan sekuler saya. Nah jadi di pekerjaan sekuler saya itu ketemu banyak sekali dengan orang-orang baru. Orang-orang yang istilahnya bukan anak Tuhan. Nah di sana saya itu memasang wajah sukacita. Nah bisa tanya sama istri saya, ketemu dengan orang tuh seperti teman lama ketemu. Kita ketemu dengan orang, wah bagaimana kabar kamu, wah baik-baik aja. Pasang muka sukacita dulu, mau jadi gak jadi bisnis pasang muka sukacita Bapak Ibu. Karena kadang bisa menentukan juga. Nah hari ini biar kita tetap bersukacita, jangan sampai muka masam kita, muka bersedih kita itu justru membuat rezeki kabur Bapak Ibu. Dalam artian ya orang lihat kita jadi gak mau kerjasama. Belum kerjasama udah begini mukanya. Amin. Haleluya. Nah lalu tadi dibilang, kata Yesus, turunlah segera Sakeus, aku harus menumpang di rumahmu. Nah kata menumpang ini saya kurang suka terjemahan Indonesia, bukan artinya kurang, bukan. Tetapi saya sangat sedang dengan terjemahan bahasa Inggris sehari-hari. Yesus bilang segera turun Sakeus karena I have to stay at your house. I have to stay at your house. Artinya Yesus mau tinggal di rumahnya dia. Amin. Hari ini Yesus juga mau tinggal di rumah kita, hati kita. Amin saudara. Nah ini pelajaran hari ini tanpa usah berlama-lama Bapak Ibu karena saya tahu ini jam-jam rawan. Nah ini yang jadi poin kita hari ini. Setelah Yesus tinggal di rumah Sakeus, ada beberapa hal yang berubah dalam hidup Sakeus. Nah ini yang menarik luar biasa. Kita lihat sekali lagi ayat 6. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tadi dia menyambut Yesus bukan cuma dengan sukacita aja. Lihat Bapak Ibu yang berubah. Setelah Yesus tinggal di rumah Sakeus, awalnya kesukaan dari pemungut cukai apa sih Bapak Ibu? Coba saya tanya. Kesukaan dari pemungut cukai apa? Kira-kira. Dapat uang, orang dipalakin bayar banyak, betul? Kesukacitaan dari seorang Sakeus awalnya adalah dapat cuan, dapat tender, cair duitnya. Awalnya begitu Bapak Ibu. Tapi lihat apa yang terjadi setelah Yesus tinggal di rumah Sakeus. Atau bahkan bisa saya klarifikasi, tinggal di dalam hatinya Sakeus. Apa yang berubah? Sukacita dari Sakeus yang awalnya waktu hal-hal duniawi, dapat duit, dapat uang, dapat apa, dapat kerjaan. Itu berubah sirna Bapak Ibu. Berubah karena ada Yesus di dalam hatinya. Amin. Hari ini mari kita ubah sukacita kita. Jangan cuma waktu kita dapat cuan. Haleluya Tuhan. Mengucap syukur kepadamu. Tetapi pas lagi rugi Tuhan dilupakan. Amin. Mari hari ini sumber sukacita kita karena kita bisa berhubungan, bisa dekat dengan Tuhan. Bukan hanya karena kita dapat tender, kita bukan hanya karena dapat cuan. Amin. Tetap bukan artinya kita cuan, kita sedih. Ini aneh, orang aneh, betul? Tetap kita sukacita, tetapi terlebih daripada itu sumber sukacita kita bukan hal-hal duniawi. Tetapi yang hal-hal yang berbau kekal, hal-hal sorgawi. Jujur, setiap kali saya pergi pelayanan yang jauh-jauh, itu walaupun capek ada sukacitanya sendiri Bapak Ibu. Jadi hari ini fokus kita, sumber sukacita kita bukan hal-hal yang duniawi saja ya. Jadi bukan artinya kita gak sukacita. Tetapi
Mari kita mulai pelan-pelan ubah fokus kita ke hal-hal yang berbau surgawi, yang kekal. Amin. Haleluya. Lanjut saudara. Ayat kelima, tolong dibukakan. Ayat ke-7 sampai dengan 8. Nah ini yang berubah dalam hidup Sakeus. Ayat ke-7, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Tadi saya sudah sebut. Ayat ke-8, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Nah ini yang luar biasa, poin nomor 2, apa yang diubah Yesus dalam hidup Sakeus setelah Yesus tinggal dalam hatinya. Yang kedua Bapak Ibu, awalnya Sakeus adalah batu sandungan bagi orang lain. Awalnya Sakeus adalah kutuk bagi orang lain. Tuhan ubahkan menjadi pembawa berkat bagi orang lain. Amin saudara. Amin saudara. Hari ini mungkin orang yang sekitar kita, saudara kita, teman-teman kita, mungkin gak bilang langsung, kamu ini batu sandungan bagi aku. Kamu ini bukan bikin saya terberkati, malah terkutuk. Tetapi berapa banyak sebenarnya orang-orang ini kalau lihat kita itu kayak gak suka cita Bapak Ibu. Amin. Bukannya kita datang orang senang, ada kita orang menjauh. Kenapa? Karena tanpa kita sadari, kita sudah menjadi batu sandungan. Mungkin di depan kita happy-happy, oh iya gak apa-apa, hahaha. Di belakang kita diomongin Bapak Ibu, kenapa? Kita menjadi batu sandungan bagi dia. Nah hari ini bukan artinya kita bisa menyenangkan semua orang. Tetapi waktu kita menerapkan firman Tuhan, saya percaya kita gak akan jadi batu sandungan. Justru kita akan memberkati orang. Banyak daripada kita loh, saya suka lihat loh. Ada orang itu di depan orang dia servis yang bagus. Oh iya, kamu nih saya siapkan nih, saya lap nih mejanya, silakan duduk. Ya kan? Tetapi walaupun dia di servis, di belakang dia ngomong, kamu pura-pura ada maksud. Karena kenapa? Orang ini memang terlihat datang ke gereja bagus, tetapi tidak benar-benar menjadi berkat bagi orang lain. Justru fokusnya itu dia baik-baikin, ada maksud saudara, mau cuanin orang, jangan. Hari ini biar setiap daripada kita itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Yesus mau kita bukan hanya diberkati. Yesus mau kita jadi pembawa-pembawa berkat Bapak Ibu. Jangan cuma menjadi penampung berkat, tapi jadilah saluran berkat. Amin. Nah hari ini mari kita rubah konsep pikiran kita. Kita ini jangan cuma yang nampung. Kalau di tampungan, saya dulu tinggal di Manado Bapak Ibu. Ada orang Manado di sini? Ya puji Tuhan ya, merantau sampai jauh-jauh ke Jakarta. Di Manado saudara, saya itu kalau agak susah air jujur ya, kalau di daerah agak susah air. Oma saya itu biasa buka saluran airnya, biasa tampung di 1 ember. Nah taruh di 1 ember ini, kalau kelamaan airnya gak dipakai, biasa ada jentik-jentik, betul ya? Ada jentik-jentik, jadi kotor, harusnya airnya bersih, tetapi karena nampung terus, malah jadi kotor, gak sehat airnya. Nah hari ini hati kita, hidup kita, jangan cuma yang tampung-tampung. Lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah, minta-minta. Hari ini coba kita lihat sekitar kita, apa yang bisa kita lakukan untuk memberkati mereka. Bukan cara cuanin orang, tapi bikin orang lain cuan. Bukan harus selalu dengan harta benda, bisa dengan orangnya gak datang ke gereja, kita ingatkan. Ayo, sudah lama lo gak ke gereja. Atau bisa juga ajak ke komsel. Ayo hari ini firmannya bagus loh. Yuk datang yuk ke komsel. Kita dengar firman Tuhan. Itu sudah menjadi berkat. Amin. Haleluya. Terakhir saudara, apalagi yang diubahkan Tuhan waktu tinggal di hatinya Sakeus. Ayat 8 sampai dengan 10. Masih Lukas yang sama. Ayat 8. Tetapi Sakeus berkata, ayat 9 langsung aja 9. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham, ayat ke-10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ini menarik Bapak Ibu. Sakeus belum ketemu dengan Yesus. Sakeus adalah orang yang belum diselamatkan. Orang yang terhilang, yang jauh daripada keselamatan.
Tetapi setelah ketemu dengan Yesus, Sakeus sudah menjadi bagian, adalah bagian dari keselamatan itu. Amin. Hari ini waktu kita ketemu dengan Yesus, kita dapat keselamatan. Tetapi nggak cuma itu Bapak Ibu. Keselamatan kita nanti di akhir, di kekekalan dijamin sama Tuhan. Tetapi di dunia ini kita juga, waktu kita mencoba membuka pintu hati kita yang sudah lama tertutup, Tuhan juga bisa bantu kita. Mungkin berapa banyak daripada hari ini kita mungkin lagi susah, lagi bertemu jalan buntu. Inilah kesempatan Tuhan akan menyelamatkan kita. Yang perlu kita lakukan, buka pintu hati kita dong. Tuhan tuh bukan orang yang gak sopan, datang-datang nyelonong masuk hati orang. Harus kita persilakan masuk. Nah, saya ada cerita sedikit Bapak Ibu. Jadi 3 minggu lalu saya tiba-tiba loh ya, gak rencana. Kalau sakitnya gak rencana Bapak Ibu ya. Tiba-tiba perut bagian kiri saya itu tiba-tiba seperti ditendang-tendang. Seperti kena pukul Bapak Ibu. Nah, waktu saya bangun tidur pagi-pagi, saya pikir gini. Kan istri saya itu orangnya kalau tidur kan ngelantur kan. Sana sini, muter sana, muter sini. Saya pikir, wah ini jangan-jangan ini digebukin sama istri waktu tidur. Kurang ajar nih. Tidur adem-adem, dia kelihatan mukanya senang. Tetapi mukul suami, kurang ajar. Kurang ajar ini loh. Tetapi saya tanya, loh kamu mukul saya tadi? Kagak, gak ngerasa. Kok ini sakit terus sudah sejam katanya. Saya bilang ke dia, ini kenapa ini? Nah langsung waktu itu pagi-pagi saya telepon, ya ini bukan promosi, salah satu aplikasi dokter lah ya. Ya hello apa gitu ya. Hello sus lah, jangan hello yang satunya, nanti promosi. Hello sus ya. Setelah itu, dok ini gimana? Oh dia tebak-tebak biasa dokter, karena nggak ketemu langsung. Kamu kemungkinan sakit lambung katanya. Oh terus gimana dok? Kamu minum obat lambung, pasti sembuh. Oh ya sudahlah, saya pesan. Datang ke rumah, sebelum obatnya nyampe, hilang sakit perutnya. 1 jam, 1 jam setengah hilang, sakit banget sebelah kiri. Saya pikir ini biasa lah ya, namanya orang ada-ada aja lah. Mungkin cuma numpang lewat lah penyakitnya. Setelah itu Jumatnya, itu terjadi Jumat. Sabtunya saya masih sempat main bulu tangkis Bapak Ibu. Masih semangat loncat-loncat. Minggunya kena lagi Bapak Ibu, sakit sekali. Langsung saya nyetir ke UGD Bapak Ibu, benar gak salah dengar. Saya nyetir sendiri ke UGD sambil pegang perut saya sebelah kiri. Sambil tahan sakit nyetir sendiri. Nyetir sendiri, ada istri saya karena istri saya gak bisa nyetir, belum bisa ya. Saya nyetir sampai sakit-sakit ke UGD, dicek. Coba foto katanya, USG. Ternyata ada batu ginjal. Nah batu ginjal, waduh gimana dok? Nah, sudah, kamu hari ini stay ya kan. Nanti operasinya besok pagi katanya. Oh ya sudah baik dok. Nah tetapi yang menjadi masalah selanjutnya adalah tiba-tiba dikasih tagihannya Bapak Ibu. Tagihannya tahu Bapak Ibu 80 jeti. Ini saya nggak punya 80 jeti Bapak Ibu, di kantong saya nggak punya. Nggak sampai. Ini gimana? Baru saya ingat, oh iya kan kita punya asuransi. Bukan promosi ya Bapak Ibu. Saya punya asuransi. Ya udah coba kasih kartu asuransi. Ditolak Bapak Ibu, tambah kaget, istri saya tambah panik. Aduh gimana ini? Tenang. Oh salah kartu, itu kartu yang lama. Kasih kartu yang baru. Kartu yang baru, oh puji Tuhan diterima. Setelah itu saya telepon kan, teman saya itu agennya. Saya telepon. Waktu itu suaminya, kok ini bisa di cover kan semua? Oh bisa kok. Tapi kamu itu ditolong Tuhan loh kok. Saya bingung. Biasanya orang kalau sakit ditanyain, kamu sehat-sehat aja kan? Bener gak? Kalau lagi sakit loh. Di rumah sakit kamu gak apa-apa kan? Gak kenapa-napa kan? Sehat kan? Ini ditanyain, ditanyain, dia bilang kamu ditolong Tuhan. Loh, ditolong kenapa? Kamu disertai Tuhan. Tambah kaget, kenapa? Ternyata Bapak Ibu kalau sakit tertentu, itu asuransi covernya itu ada masa tunggunya. Betul ya, yang pakai asuransi. Ada masa tunggunya. Nah khusus batu ginjal itu 12 bulan Bapak Ibu. Dan waktu saya buka polis, saya tanya, kapan saya buka polis bro? 12 bulan plus 3 hari Bapak Ibu. Kamu ditolong Tuhan loh. Di tengah-tengah kamu sakit, ya kan sudah bayar mahal, tiba-tiba Tuhan bisa tolong. Amin. Hari ini Bapak Ibu jangan menyerah dengan keadaan. Jangan ketemu jalan buntu berputus asa seakan-akan gak punya Tuhan. Hari ini
engkau angkat tangan ke atas berserah kepada Tuhan. Tuhan siapkan uluran tangannya kepada kita. Amin. Nah itu 3 poin. Nah ini terakhir Bapak Ibu ya. Jangan, katanya terakhir. Ini paling terakhir. Ini 3 poin tadi kita sudah lihat. Tuhan sanggup ubahkan hidup Sakeus setelah bertemu dengan Yesus. Nah ini 3 poin cara supaya hati kita, hidup kita bisa menjadi rumah Tuhan. Secara cepat aja Bapak Ibu. Kita lihat kembali tadi di Efesus 3 ayat 17 secara cepat. Karena orang zaman sekarang, zaman now tuh gak mau lama-lama ibadah. Haleluya. Efesus 3 ayat 17. 1 ayat lagi ke bawah. Sehingga oleh imanmu Kristus diam dalam hatimu. Sebab oleh iman kita Kristus diam di hati kita. Sakeus tadi menerima Yesus karena dia beriman, percaya kepada Yesus. Dia yakin bahwa walaupun dia punya dosa yang besar sekali, Tuhan sanggup menyelamatkan dia. Dia persilakan Yesus masuk. Hari ini kita mau Yesus tinggal dalam hati kita, punya iman dong. Amin. Punya iman dong. Kita persilakan Yesus masuk di hati kita. Iman itu bukan cuma bicara kita percaya kepada Yesus, ya sudah. Iman itu bicara soal kita melakukan apa yang Tuhan mau. Karena kita percaya dengan perkataan Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Hari ini mari buka hatimu, kembali punya iman kepada Tuhan. Iman bukan bicara berapa lama kita sudah Kristen. Saya juga sudah lama jadi orang Kristen. Tapi apakah beriman? Hanya Tuhan yang tahu. Amin. Oleh karena itu mari hatimu punya iman. Atau kalau sudah lama meninggalkan Tuhan, mari komitmen kembali punya iman kepada Tuhan. Persilakan dia masuk. Karena dia bukan pribadi yang sembarang masuk. Harus kita izinkan. Yang kedua, 2 Yohanes 1 ayat ke-9. Cepat ya saudara ya, udah poin kedua. 2 Yohanes 1 ayat 9. Ini yang banyak dilupakan orang. 2 Yohanes 1 ayat ke-9. Setiap orang yang tidak tinggal dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran Kristus yang tadi, ia memiliki Bapa maupun anak. Dengan kata lain, kalau kita punya ajaran Kristus, artinya ada Tuhan atau Yesus tinggal dalam hatimu. Hari ini kita senang sekali datang ke ibadah, ibadah yang menyenangkan hati kita, telinga kita. Ajaran-ajaran manusia, ayo memberikan 10 dikembalikan 30 kali lipat jadi 300. Ayo, berikan 20 dikembalikan 100 kali lipat. Ayo, senang dengar firman seperti itu, oke. Mana HP? Sama HP-nya dimasukin saudara. Tetapi waktu kita dapat firman Kristus harus mengampuni, harus panjang sabar, harus murah hati. Ini bukan firman Tuhan ini. Nah ini, Bapak Ibu. Ajaran Kristus bicara soal mengasihi orang. Ibadah kedua bicara soal apa? Tadi Pak Cipto khotbah bicara soal kita ini mungkin baik, mungkin adil. Tetapi waktu orang jahat sama kita cuma mau menuntut balik, bukan mau mengasihi. Hari ini kita sudah dengar ajaran Tuhan bicara soal kasih. Berikan pipi kirimu, waktu pipi kananmu ditampar. Waktu saudaramu minta bajumu, berikan jubahmu. Kenapa? Karena ajaran Kristus bicara soal mengasihi. Bukan soal adil. Adil aturan dunia, ajaran dunia. Harus mengasihi. Seperti Kristus mengasihi. Amin saudara? Mau ada ajaran Kristus dalam hati kita? Amin. Pergi misi. Ajaran Kristus. Jadikan semua bangsa muridku. Hari ini apakah ada ajaran Tuhan dalam hatimu? Atau ajaran manusia? Yang terakhir saudara. Swear saudara. Ini yang paling terakhir. Lukas 19 ayat 46. Lukas 19 ayat 46. Saya takut dikudeta ya, tiba-tiba langsung disuruh turun. Lukas 19 ayat 46. Bisa? Lukas 19 ayat 46. Katanya kepada mereka apa? Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa. Tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Nah ini Bapak Ibu. Rumah Tuhan, tadi kan kita sudah bilang, rumah Tuhan di mana? Hati kita. Hati kita
itu adalah rumah doa kalau sesuai dengan ayat ini. Doa tuh bukan bicara soal kegiatan agamawi, kita doa semalam ceria, tetapi kenyataannya nggak ceria-ceria amat, tetapi yang terjadi malah suntuk. Saya pernah ikut Bapak Ibu, doa semalam ceria dan mohon maaf, ini rahasia di antara kita aja, saya agak curi-curi tidur Bapak Ibu. Karena ngantuk Bapak Ibu, bayangin tengah malam malah doa Bapak Ibu, bukan tidur ya. Baru ada lagi yang namanya, saya bongkar-bongkar sedikit lah. Ada yang namanya doa keliling Bapak Ibu, di mana kita membawa aqua dan kita semprot-semprot di daerah-daerah yang dianggap katanya sih ada setannya gitu loh. Ini kegiatan-kegiatan manusia Bapak Ibu. Tapi yang Tuhan maksud adalah rumah doa, bukan kegiatan agamawi kita tengking-tengking setan, bukan. Rumah doa bicara soal bagaimana kita punya hubungan dengan Tuhan. Makanya Tuhan bilang, Yesus bilang, kalau kamu ingin berdoa, akan berdoa, silakan masuk kamar, tutup pintunya. Karena apa? Bicara soal hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah hari ini apakah hati kita ada hubungan pribadi dengan Tuhan? Bukan cuma bicara soal kita datang ke gereja, ikut-ikutan puasa Esther, Daniel dan puasa yang lain. Saya sudah gak hafal karena terlalu banyak. Tetapi hari ini apakah hati kita punya hubungan yang akrab, yang intim dengan Tuhan. Jangan cuma bicara soal berapa lama kita berdoa, berkualitas gak sih doa kita? Nah alasan selanjutnya kenapa kita menjadikan hati kita rumah doa, simple. Di ayat selanjutnya itu, masih di ayat yang sama bagian B. Tetapi kamu menjadikan sarang penyamun. Kalau kita tidak menjadikan hati kita rumah doa, ada hubungan dengan Tuhan, cenderungnya Bapak Ibu mohon maaf ya, mohon maaf. Cenderungnya hati kita itu isinya banyak penyamun. Betul atau betul? Amin ya. Kalau hati kita gak isi dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan, ya penyamun yang masuk Bapak Ibu. Amin. Penyamun yang masuk. Jadi sarang penyamun. Jujur Bapak Ibu kalau kita, ya tapi saya gak sarankan ya. Kalau kita coba deh, kita itu jarang baca firman, jarang dengar khotbah, jarang acara gereja lah seperti itu. Kecenderungan hati kita gimana sih Bapak Ibu? Apakah lebih sukacita ketemu orang, lebih damai atau cenderung bawaannya mau marah? Ini terjadi saya juga Bapak Ibu. Pendeta tidak lepas dari salah dan dose, ya kan bahasa gaulnya. Terjadi Bapak Ibu. Hari ini kalau hati kita bukan menjadi rumah doa, hati kita adalah sarang penyamun. Amin. Mari saudara, hari ini kita isi hati kita sebanyak-banyaknya dengan firman Tuhan, dengan hadirat Tuhan. Supaya hati kita jangan isinya sarang penyamun, tapi isinya Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan tutup bersama saudara. Haleluya. Tuhan kami mengucap syukur kepadamu atas setiap firman Tuhan yang disampaikan kepada kami. Firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami. Jika hari ini Tuhan kami berjalan dalam kegelapan, kami berjalan pada jalan yang kami pilih, bukan jalan yang Tuhan tentukan. Kembalikan kami Tuhan, tuntun kami, karena kami tidak bisa jauh daripada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, setiap daripada kami di tempat ini, mungkin yang jauh daripadamu Tuhan, mungkin yang sudah tidak mentuhankan, menjadikan Engkau Tuhan dalam hati dan hidup kami. Biar lewat hari ini Tuhan, kami memberikan hati kami melembutkan hati kami. Sehingga kami bisa membuka pintu hati kami. Karena Tuhan digambarkan sedang mengetuk terus hati kami. Masalahnya, apakah kami akan membuka pintu itu? Oleh karena itu Tuhan, setiap daripada kami Tuhan, kami mau komitmen kembali. Kami mau menyerahkan hati kami. Karena pada awalnya memang hati kami adalah milik Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biar Engkau masuk, Engkau bertata Tuhan. Ini setiap daripada kami, Engkau lihat Tuhan, kami yang berkomitmen kembali. Berdoa Tuhan untuk setiap kami yang punya sakit penyakit, persoalan Tuhan. Permasalahan yang mungkin kami sudah tidak mampu, kami sudah menyerah untuk diselesaikan, untuk selesai.
Tetapi hari ini Engkau lihat hati kami yang terangkat pada Tuhan. Biar Tuhan menjawab setiap permasalahan, pergumulan kami sesuai dengan iman kami. Ini kami Tuhan, kami tutup kebaktian pada hari ini hanya dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga gereja di mana kami Engkau percayakan untuk menggembalakannya. Gereja Blessing in the Spirit. Tuhan, kami berdoa untuk persembahan daripada jemaat. Kiranya Tuhan menerima dan membalasnya berlipat-lipat. Biar semua persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, beri kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungilah mereka serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatannya. Mari saudara, engkau dekapkan tanganmu di dada. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra tunggalnya Yesus Kristus, yang sudah mati bagi dosa-dosa kita, bangkit pada hari yang ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Ia naik ke surga, menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan segera datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, yang kudus, dewasa dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan dalam persekutuan dengan rohnya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita terus menyala-nyala dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, dan menjadikan kita saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.